إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan karena memang sudah sepantasnya seorang muslim itu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur tersebut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang lain itu akan didekatkan olehnya kepada seorang hambanya. Maka senantiasalah kita bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kenikmatan dari jalan yang lainnya. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, dan kepada seluruh umat manusia yang mereka berpegang kepada tuntunan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita masih dalam pelajaran adab-adab yang terkait dengan tamu, baik itu mengundang tamu sendiri atau kemudian memenuhi undangan dan menghadiri undangan. Karena terkait dengan tamu ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adab mengundang orangnya atau menjadikan seseorang sebagai tamu undangan. Kemudian yang kedua, adab terkait dengan memenuhi undangan, memenuhinya. Kemudian yang ketiga, menghadirinya. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adab-adab mengundang tamu, dan juga satu dari adab memenuhi undangan kalau tidak salah. Ya enggak? Memenuhi undangan udah berapa? Satu. Baik. Kemarin kita sebutkan bahwa di antara adab dalam memenuhi undangan adalah an yujiba da'wata wa la yata'akhkhara 'anha min 'udhrin. Hendaknya tamu yang diundang itu memenuhi undangan tersebut dan tidak terlambat dalam memenuhinya kecuali karena ada udzur. Ini yang kemarin kita sebutkan. Baik, poin yang kedua dari adab memenuhi undangan adalah an la yumayyiza fil ijabati bainal faqiri wal ghani. Dalam memenuhi undangan hendaknya kita tidak membeda-bedakan antara undangan dari orang miskin dengan undangan dari orang kaya. Nah, jamaah sekalian, apa sih bedanya memenuhi dengan menghadiri? Kalau menghadiri, proses kita datang, setibanya kita dalam acara tersebut itu menghadiri. Kalau memenuhi, dalam keinginan kita untuk menjawab undangan tersebut. Nah, maka adab dalam memenuhi undangan itu yang kedua adalah nggak boleh kita membeda-bedakan. Ini miskin, ini kaya. Yang kaya ajalah yang kita jawab undangannya, yang miskin tak usah. Karena apa? Yang miskin nanti mungkin sambalnya, hidangannya, atau mungkin hal yang
disuguhkan kepada kita hal yang seperti itu saja. Adapun orang kaya mungkin macam-macam nanti dari hidangan-hidangan, jamuan-jamuan yang diberikan. Makanya hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh memenuhi undangan hanya kita pilih-pilih. Miskin kita tidak datangi. Adapun ketika undangan dari orang yang kaya baru kita penuhi. Hal ini tidak baik kata beliau. Lianna fi 'adami ijabati al-faqir kasran li khatiri. Karena ketika kita tidak memenuhi undangan dari orang miskin, maka itu termasuk orang yang merusak perasaan atau bisa menyakiti perasaan dari si miskin tersebut. Nah, iya bayangkan, misalkan nih dia tahu bahwasanya kita itu setiap kali diundang kita datang, tahu-tahu ketika dia yang undang karena mungkin dia yang notabene-nya orang yang miskin, orang yang kurang mampu, kemudian kita nggak hadiri, maka otomatis orang si tuan rumah, si pengundang tadi akan ada perasaan apa? Apa perasaannya? Masih pilih-pilih. Mentang-mentang kita nggak begini atau kita kurang, dia nggak datang, ya kan? Nah, ini hal yang kurang baik dan ini bagian daripada adab. Kama anna fi dzalika naw'an min at-takabbur. Di samping itu yang pertama jemaah, maka di sini disebutkan oleh beliau, kenapa sih kita nggak boleh milih-milih? Yang pertama sebabnya karena menyakiti perasaan orang yang mengundang si miskin tadi. Yang kedua, li'anna fihi atau li'an ka'anna fihi kama anna fi dzalika naw'an min at-takabbur. Karena di dalam hal itu terdapat salah satu bentuk daripada takabbur. Takabbur itu apa? Sombong. Ya, takabbur itu adalah bagian daripada kesombongan. Ya. Yang kedua, wal kibru mamqut. Dan yang namanya kesombongan, ya, yang namanya kesombongan itu adalah sesuatu yang sangat tercela. Artinya jemaah, orang yang milih-milih jawab undangan, satu, menyakiti perasaan si pengundang. Yang kedua, bagian daripada takabur. Yang ketiga, dia orang yang tercela. Baik jemaah, jadi kalau kita diundang, siapapun itu undangannya dan siapapun yang mengundang, selagi kita mampu untuk menghadirinya, mau miskin mau kaya yang undang, hadiri. Ya, mau miskin mau kaya hadiri. Baik jemaah sekalian, maka di sini enggak diperbolehkan di sini. Perbedaannya nanti jemaah, kalau kita dapat dua undangan, mana yang kita dahulukan dan mana yang kita hadiri, nanti ada pembahasannya insyaallah. Mimma yurwa fi ijabati da'wati al-fuqara'i anna al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma marra bimasakin. Yang diriwayatkan daripada syariat menjawab undangan orang-orang miskin itu sebagaimana diriwayatkan dari Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma marra bimasakin. Beliau itu pernah suatu ketika melewati orang-orang miskin, ya. Wa qad nasharu kisran 'ala al-ardi wa hum ya'kulun. Mereka itu telah bukan menyebarkan, ya. Bahasa kitanya bukan menyeyakkan, apa bahasa Indonesianya? Menumpahkan, ya. Menumpahkan, remukan. Apa remukan bahasa awam? Tahu remukan? Kalau misalkan itu aslinya, kemudian ada yang koak-koaknya. Nah iya ya, koak ya, sisanya. Kelodak. Kalau kelodak itu mungkin untuk, kalau gorengan kelodak juga, kelodak goreng gitu ya. Baik jemaah. Bahasa Indonesianya remukan, bahasa sayanya juga remukan, ya. Baik jemaah. Seperti mungkin kalau goreng Kentucky ada remukannya gitu ya. Nah, Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah melewati orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin ini mereka sedang berkumpul, kemudian yang menjadi hidangan mereka cuma apa? Remukan tadi. Ya, remukan tadi, subhanallah. Kemudian Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib ini diundang. Diundang, beliau dipanggil, halumma ilal ghada'i ya ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
beliau dipanggil, "Kesini wahai Hasan atau putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan." Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian apa kata Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Na'am, innallaha la yuhibbul mutakabbirina wa nazala min ala baghlatihi wa akala ma'ahum." Apa kata Hasan? "Ya, saya akan penuhi undangan kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong." Setelah berkata seperti itu, Hasan ibn Ali bin Abi Thalib turun dari keledainya, kemudian bergabung dengan orang-orang miskin, makan bersama dengan mereka. Bayangkan jemaah, remukan, kelodak. Nah ya, cuman itu yang diundang Hasan untuk ikut makan. Dan terkadang kita ada orang, yuk makan sate gitu ya. Kita sok-sok sombong ya. Itu mah sate mah. Nggak ada kelawuk, malah tinggal ketupatnya saja, tinggal ketupet dan adalah lauk. Sombong jemaah. Ini bagian daripada kesombongan jemaah. Atau mungkin orang yang mungkin jual gorengan, tinggal mungkin potongan-potongan kecil gorengannya. Mau misalkan gitu, enggak dong. Dengan penolakan karena apa? Kesombongan dalam diri, maka hukumnya tidak baik. Karena yang namanya kesombongan tetap kesombongan. Nah, ya, dan itu nggak bisa ditutup-tutupi. Baik, itu adab yang ketiga. Akhirnya apa? Adab yang adab yang kedua adalah tidak boleh membeda-bedakan undangan antara yang undang itu orang miskin ataupun orang kaya. Selagi kita mampu, ada kesempatan dan ada kemampuan, jauh undangan tersebut karena statusnya sama jemaah. Apalagi undangan seperti Hasan tadi, ya kan? Hasan diundang untuk makan bersama dengan orang miskin dan mereka tahu. Hasan tahu bahwasanya mereka itu adalah orang-orang muslim, orang-orang yang menjaga syariat. Akhirnya beliau datang karena beliau tahu bahwasanya itu makanan yang halal. Dan husnudzan beliau tidak akan mungkin mereka mengambil dari sesuatu yang haram, walaupun hanya sesuatu yang kita katakan sebagai makanan yang remeh, sisa-sisa, ya, lobionya. Itu yang diundang untuk ikut makan, namun beliau tetap penuhi undangan tersebut. Nah, adab yang ketiga, an la yufarriqa fil ijabati baina ba'idil masafati wa qaribiha. Nih jemaah, adab yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan undangan antara yang jauh dengan yang dekat. De jauh mah men paileh. Ketiba doke datangnya, pas jauh tidak datang. Padahal sama-sama undangan yang tidak ada kemaksiatan, yang undang sama-sama muslim, orang yang juga tidak harus dihajar atau yang harus ditinggalkan atau dijauhkan. Maka hukum undangan itu adalah wajib untuk kita hadiri. Nah ya kan, misalkan nih kita dapat undangan dari seseorang, acaranya di Pekanbaru misalkan, ada kemampuan, ada waktu, ada kesempatan, wajib Anda datang. Dan jika tidak datang, berdosa. Kecuali kendaraan tidak ada, kesempatan pun juga susah, keluarga nggak mungkin kita tinggal, ya. Dan alasannya tidak dibuat-buat, maka ini ada udzur. Nah ini ada udzur. Adabnya gimana? Telepon orang yang mengundang, sampaikan udzur kita sehingga dia tidak menunggu. Kemudian kata beliau, wa in wujjihat ilaihi da'watani ajaba sabiqata minhuma wa'tadhara lil akhar. Kalau seandainya dalam satu hari kita itu diberikan undangan, beberapa undangan, misalkan nih ada kan, terkadang dalam sehari itu datang undangan tiga undangan, ya, kadang sampai bahkan ya. Nah, gimana jemaah sekalian? Mana yang harus kita dahulukan? Kata beliau di sini, ajab sabiqata minhuma, maka dahulukan undangan yang lebih dahulu. Mana undangan itu yang datang dulu? Kok dulu yang jauh? Yang jauh dulu kok jauh? Karena apa jemaah? Kalau kita kejar yang dekat dulu, nanti yang jauh ada alasan jadinya. Padahal sama-sama wajib. Kalau memang yang dulu itu yang jauh, dahulukan yang jauh. Yang dekat minta izin. Nah, yang dekat minta izin. Dan ini adab jemaah. Karena apa? Mengutamakan yang lebih dulu daripada yang kemudian. Ini adab yang ketiga, ya kan? Wa in wujjihat ilaihi da'watani ajaba sabiqata minhuma.
Kalau diambil atau diberikan 2 atau lebih dari undangan-undangan di hari yang sama atau di waktu yang sama, penuhi undangan yang paling dulu datang kepada kita. Baik. Yang ketiga, alla yata'akhkhara min ajli shaumihi bal yahdur. Tidak boleh absen dari menghadiri undangan gara-gara puasa. Nah, ini banyak dah. Hendaknya puasa sunnah, ada undangan tak datang. Ini salah jemaah. Hukum puasa apa? Hukum puasanya hari itu apa? Sunnah. Hukum menjawab undangan yang tidak ada kemungkaran wajib. Mana yang kita dahulukan? Wajib atau sunnah? Jawab. Jamaah di sini saya katakan menghadirinya ya. Menghadirinya. Kita belum bahas makannya. Menghadirinya. Anda puasa sunnah, kemudian ada undangan di hari itu, dan undangan itu kita ketahui tidak ada kemungkaran, tidak ada kemaksiatan, tidak ada hal-hal yang terlarang padanya, maka sekalipun kita puasa wajib datang. Jandek gara-gara puasa tidak datang dalam undangan tersebut. Ini kesalahan kebanyakan kita. Mentang-mentangnya puasa tidak datang. Alasannya apa? Puasa tadi. Ini menjadi masalah. Karena hukum asal undangan itu wajib. Dan gugurnya hukum wajib ketika ada maksiat. Selagi tidak ada maksiat, maka Anda tidak datang hanya karena puasa, kita dituntut di hari akhirat. Karena mengabaikan yang wajib, karena yang sunnah. Ini perlu difahami jamaah. Terus Ustaz gimana makannya dan sebagainya? Nah, ini kaji lain. Yang wajib itu Anda hadir. Masalah makan dan tidak makan ini pembahasannya lain nanti setelah ini. Tapi yang wajib adalah datang dulu. Masalah datang dekok makan dan tak makan, itu nanti jemaah. Tengok situasi tuan rumah. Kalau tuan rumah itu bisa memahami, memaklumi hadirnya kita dalam keadaan puasa, pun tak makan, tak akan menyakitinya, maka cukup kita tak makan. Melanjutkan puasa di situ tetap masih baik, tetap baik. Dan pahalanya kita dapatkan. Namun jika seandainya hal kita tetap melanjutkan puasa kita, artinya kita tidak makan bersama dengan mereka, menyakiti perasaan si tuan rumah, beliuftir, maka dia lebih baik berbuka, makan di situ. Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Fa in kana sahibuhu yusarru bi aklihi afdal. Kalau seandainya jika tuan rumah itu dia akan bahagia, senang, ya, ketika kita makan, fafdal, maka hendaknya dia berbuka, kata beliau. Lianna idkhalu sururi ala qalbil mu'mini minal qurabi. Karena apa? Memberikan kesenangan, kebahagiaan dalam jiwa seseorang, perkara yang dituntut kepada seorang muslim untuk muslim yang lainnya. Bayangkan jemaah. Maka dalam menghadiri undangan itu terlihat tidaknya ada 2 nilai sisi ibadah. 1, menjawab undangannya. 2, memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang yang mengundang kita. Dan ini penting jemaah. Makanya kalau seandainya orang yang undang tadi kan senangnya atau kan bahagianya dengan awak makan di tempatnya tadi, maka makanlah di situ. Sekalipun kita berpuasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala bagi kita, kecuali puasa dia itu adalah puasa wajib, artinya puasa ganti. Maka kalau puasa ganti tidak boleh ya malah. Ya, ada undangan mah. Katanya kalau undangan harus kalau seandainya bahagia orang yang undang, kita berbuka. Ini puasa ganti dong. Apa hukum puasa ganti? Menjawab undangan? Wajib ya. Wajib ketemu wajib, mana yang didahulukan? Hah? Tingkatan pahalanya. Pahala puasa untuk ia sendirinya. Pahala makan untuk orang lain. Iya kan? Ya enggak? Nah, kira-kira wajib dengan wajib mana yang didahulukan? Yang wajib juga. Wajib yang mana? Hah? Jalani kedua. Hadir je? Makan dah.
Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hadiri tetap wajib hadiri. Nah, tetap dihadiri. Tapi kenapa nggak boleh berbuka? Sekalipun dia akan senang ketika kita berbuka. Karena puasa ganti itu kaitannya antara hubungan antara kita dengan Allah. Sedangkan memberikan kesenangan kepada dia hubungan kita dengan sesama manusia. Mana yang kita dahulukan? Hubungan kita dengan Allah atau hubungan kita dengan sesama manusia? Hubungan kita dengan Allah. Sama jamaah. Terkait dengan salat tahiyatul masjid dulu atau kita jabat tangan orang yang berada di samping kita dulu. Contohnya nih, jamaah baru datang dalam pengajian, masuk masjid. Kan kita sedang taklim misalnya. Kemudian kita masuk, apa syariat pertamanya? Ya, tahiyatul masjid atau salam? Salam. Nah, tahiyatul masjid atau salam? Salam. Tahiyatul masjid atau salam? Mengucapkan salam. Baik, mana yang dahulukan? Mengucapkan salam, tahiyatul masjid, berjabat tangan. Nah, salam dulu, kemudian tahiyatul masjid. Walaupun banyak orang di samping kanan kiri kita tersebut, pas samping pintu tuh ada uang gitu. Tuh, salam dulu. Dah apa salam dulu? Hah? Suamela. Jadi mana yang dahulukan? Tangan atau jabat tangan atau salat? Salat dulu. Dia apa salat? Berhubungan dengan Allah. Maka dahulukan yang hubungannya dengan Allah. Walaupun sama-sama hukumnya sunnah. Salat tahiyatul masjid hukumnya, walaupun sebagian mengatakan hukumnya wajib, tapi itu hubungannya dengan Allah. Sedangkan menjabat tangan hukumnya sunnah. Tapi keterkaitan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Maka jamaah dahulukan salat tahiyatul masjid, baru menjabat tangan orang yang lain. Baik, sekalipun dalam hal ini kalau ada yang salam dahulu juga kita tidak kita katakan tidak faham sunnah, bukan jamaah. Karena bisa jadi ada pertimbangan yang lain, ya. Walaupun hukum asalnya iya tahiyatul masjid dulu, cuman jamaah kalau permasalahannya seperti yang saya sampaikan tadi, memang jamaah penuh, yang kosong ditatama, tidak akan mungkin dong lewat di banyak orang tuh tidak kita salam. Ya, bukan dalam rangka kita mendahulukan orang dibandingkan Allah, tapi karena keadaan yang menuntut itu. Paham di sini jemaah? Tapi yang salah adalah sama-sama kosong gitu, bisa di situ belakang tuh kosong, ke depannya salam dulu. Padahal di belakang bisa salat tahiyatul masjid dulu. Maka kerjakan di belakang dulu tahiyatul masjid, baru nanti ke depan salami orang yang ada. Baik, jemaah. Nah, maka kata beliau, li'anna idkhal as-sururi ala qalbil mu'mini min al-qurab. Karena apa? Memasukkan rasa bahagia, senang ke dalam hati manusia, bagian daripada peribadatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa da'alahum bi khairin. Kalau seandainya dengan kita tidak makan itu tidak akan menyakiti perasaan tuan rumah, maka ya udah, cukup Anda sampaikan kepada dia bahwasanya Anda puasa, doakan kepada orang yang mengundang kita tersebut. Paham jemaah di sini? Jadi jangan sampai tangan kosong maksudnya makan tidak, mendoakan pun tidak. Nah, ini jadi masalah jemaah. Kalau tidak makan, paling tidaknya jumpai itu mempelai pengantin prianya, salami dia, doakan dia. Bagi ibu-ibu kalaupun puasa datang ke acara tersebut, bos wajah pengantin perempuan tadi, jangan salam pula ke yang laki-laki, ya kan? Salam ke pengantin perempuan tadi, doakan dia. Karena inti daripada undangan itu apa jemaah? Di samping menikmati jamuan yang ada, tapi yang diinginkan apa jemaah? Doa atau belum? Doa ya, doa jemaah sekalian. Makanya dalam undangan itu apa? Biasanya kan ada kalimat ya, apa namanya, berkenan untuk mendoakan putra putri kami. Kan biasanya ada kalimat seperti itu ya. Terkadang bahkan di belakang undangan itu ada doa untuk mempelai atau pengantin, itu kan dituliskan di situ. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Ya jamaah sekalian, ini
yang teramat kita sayangkan jemaah di akhir zaman seperti ini, datang dalam acara boleh itu paham ya awaknya kan? Artinya apa? Suka datang dalam acara pesta, tapi ngapal doa untuk mempelai itu dah umur. Ini yang menjadi masalah jemaah. Ya, artinya apa jemaah? Memang datang dalam acara boleh itu cik nak makan dia, dan nak memberi doa kepada pengantin. Maka ini masalah jemaah. Anda diundang ke sana di samping untuk makan, itu juga mendoakan mempelai. Maka usahakan jemaah doa untuk memberikan doa keberkahan kepada pengantin itu dihafal. Ya, dihafal. Toh enggak banyak. Barakallahu laka wa baraka alaika. Tadi laka, yang kedua alaika. Wa jama'a bainakuma fi khair. Ya kan? Ini jamaah doa kebaikan. Semoga Allah merahmatimu dan semoga Allah memberkahimu dan memberikan keberkahan kepada kamu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini doanya jemaah. Doakan mereka berdua tersebut. Wa in kana muftiran falyut'im. Afwan, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusim aw yad'a, wa in kana muftiran falyut'im." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri suatu undangan, maka hendaknya dia mendatanginya. Maka jika seandainya dia berpuasa, sambung puasanya, jika itu tidak akan menimbulkan mudarat. Dan jika seandainya dia berbuka, maka hendaknya dia makan dalam acara tersebut. Nah, ini juga adab jemaah. Kalau tidak puasa, mentang-mentang karena tidak lama dah makan. Ini juga menjadi masalah. Karena dalam Islam tajammul itu boleh. Arti tajammul apa? Ya, tajammul itu apa? Basa-basi. Artinya apa? Makan basa-basi. Maksudnya cuman untuk melepetan ya, baik. Artinya jemaah sekalian untuk memberikan rasa bahagia tadi gitu. Karena apa jemaah? Datang awak kemudian tidak makan loh, pasti juga dia akan merasa kecil hati. Dia tidak akan nasi awak nak makan mana. Nah, ya, dan sebagainya. Paling tidaknya jemaah ambil nasi sedikit karena siang. Ya. Paling tidaknya jemaah ambil beberapa kadarnya, ya, yang bisa kita habiskan. Asal nampak oleh dia tersebut makan. Ya. Kalau seandainya kemudian takut nanti nampak sedikit, dikembangkan nasi itu. Nah, supaya nampak banyak. Kunyala lah mau kan gitu. Kalau tidak tulang ambil. Jadi yang daging. Ya lah mau aja makan situ. Nah, tayyib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bagian daripada adab. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga perkataan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, takallafa laka akhuka wa taqulu inni shaim. Ya, saudaramu memberatkanmu dan hendaklah engkau berkata aku sedang berpuasa. Artinya jamaah, kalau memang kita berpuasa kemudian tidak akan membuat dia itu sakit hati, cukup katakan kepada dia, "Afwan, saya enggak makan, maaf saya enggak ikut menghadiri menikmati hidangannya, saya sedang berpuasa," itu saja. Tapi doakan menantu tersebut atau anaknya tersebut agar mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, adab yang kelima, an yanwiya bi ijabatihi ikram akhihi al-muslim liyuthab alayhi li khabari Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata beliau rahimahullahu taala, niatkan dalam kita menghadiri undangan tadi, niatkan. Apa niatnya? Niatnya adalah untuk memuliakan saudara sesama muslim, supaya kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Datang kita dalam undangan, niatnya untuk apa? Untuk memuliakan, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa senang kepada saudara sesama muslim, maka itu pahala dan hukumnya baik.
Maka oleh karenanya ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, id bin niyyati salihati yanqalibul mubahu ta'atan yu'jaru 'alaiha al-mu'minun. Karena apa jemaah? Sesuatu yang mubah kalau niatnya benar, maka itu bisa menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang wajib, maka otomatis nilainya akan lebih besar lagi jemaah. Sama minum, hukum minum mubah, tapi minum kita supaya kita dapat kekuatan, kemudian kita bisa mencari nafkah untuk anak dan keluarga, maka hukumnya bisa menjadi sesuatu yang berpahala, ya, dan bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jangan pernah abaikan terkait masalah niat, karena niat itu sangatlah penting. Nah, itu bagian yang kedua dari bab terkait dengan tamu. Yang pertama kemarin adalah adab mengundang, yang kedua adab memenuhi undangan. Sekarang adab menghadirinya. Dalam menghadirinya. Kalau tadi kan dalam memenuhinya, ya, ada adabnya semuanya. Belum dalam rangka menghadirinya. Sekarang menghadirinya jemaah. Pertama, an la yutila al-intidhara 'alaihim fayuqliquhum wa an la yu'ajjala al-maji'a fayufaji'uhum qabla al-isti'dadi lima fi dzalika min udhiyatihim. Kata beliau rahimahullahu taala, hendaknya tidak mengulur-ulur atau memperlama atau berlama-lama dalam menghadiri undangan tersebut. Artinya tidak boleh terlalu lama-lama dalam hadir dalam undangan tersebut. Datang jam 10, pulang jam 2. Padahal ada hajat di situ, tamu-tamu biasanya, ya kan, berlama-lama jemaah. Akhirnya apa? Datang tamu yang lain ada tempat duduknya lah, makan tempat duduk tadi. Ya, artinya apa? Baik markas di situ, berlama-lama di situ, kurang baik jemaah. Ya, karena apa? Itu bisa membuat resah pemilik hajat tersebut. Orang itu nggak pergi-pergi gitu ya. Orang tamu banyak, misalkan kan nggak ada tempat duduk, tapi dia nggak ngerti-ngerti gitu kan. Mau diusir juga nggak mungkin karena dia undang juga. Mau disuruh juga nggak sampai hati, gimana caranya, dan seterusnya. Kita yang sadar diri, Pak. Kita yang ngerti. Kalau udah selesai hajat kita, makan kita, segera doakan tamu. Kalau memang tempat itu berkemungkinan akan padat. Tapi kalau seandainya masih ada hajat, kita ingin bercerita dengan tuan rumahnya, kemudian dia juga tidak sibuk, kemudian juga tempatnya lapang, maka tidak menjadi masalah, insyaallah. Ini terkait dengan keadaan dan situasi waktu itu, situasi dan kondisinya. Kalau tidak memungkinkan untuk berlama-lama, maka lebih baik bersegera. Wa an la yu'ajjila al-maji'a fayufaji'uhum qabla al-isti'dad. Juga tak boleh terlalu cepat datang. Undangan jam 11, datang jam 9. Ini jadi masalah jemaah. Terkadang ulun siap lah. Jangan ulun siap dah, ulun masak ya. Apa waktunya? Bantulah ke dapur. Kok ada kambiu yang akan dibangun, kambiu. Tayo jemaah sekalian. Gue gak baik jemaah. Undangan jam 10, datang jam 8. Undangan jam 11, datang jam 9. Atau datang sebelumnya. Maka jam undangan jam berapa, datang segitu. Kalau undangan antara jam 11 sampai jam 5 sore, udah antara itu jemaah. Di rentang waktu yang diberikan, di situ kita datang. Kecuali itu yang punya hajat itu juga bagian daripada keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita, ya wajar lah. Karena ibaratnya kita juga tuan rumahnya, kan gitu. Karena itu juga acara dalam keluarga kita. Tapi kalau kita jadi tamu undangan, itu ya mah kita ngerti dong. Kita harus sadar diri dalam menghadiri undangan tersebut. Itu yang pertama yang harus perhatikan jemaah ya. Gak boleh terlalu berlama-lama dalam rumah pengundang tadi, karena itu bisa membuat mereka itu kalut, resah, ya kan? Dan juga tidak terlalu cepat dalam menghadirinya, karena itu bisa apa? Membuat mereka itu bisa jadi belum siap. Nah, jemaah, terkadang jemaah, sebagian kita kan ada ya, mentang-mentang yang undang itu kawan kita, undangan jam 11, jam 10 ditelepon, lah siap, ya dah. Mentang-mentang kawan yang undang, itu jadi itu menyanyi, ya dah. Lah bisa datang, lah siap.
Lah jolim kan aja seboleh tentang kawan tuh di telepon tadi jam 10 telepon. Seboleh telepon. Jamaah sekalian sebentar-sebentar di telepon jamaah sekalian. Kok podo kawan kami lah. Kami lah kan siapa yang malah kada apa sudah tu kan. Saya lah. Jamaah sekalian ini kurang baik jamaah. Sekalipun kawan dekat, kalau memang Anda siap membantu, tawarkan diri sebagai pembantu. Jadi relawan. Jangan jadi tamu gitu loh. Kalau memang seandainya kita rekan dekat kan. Tapi kalau memang pengen jadi tamu undangan, kesana cuma pengen makan, di rentang waktu yang kita diberikan masa undangan, di situ kita datangi. Jangan seenak kita sendiri. Ini kurang baik ya. Poin yang kedua, masuk waktu belum kan? Berapa menit? Iya. Yang kedua, idza dakhala fala yatasaddaru al-majlisa bal yatawadau fil majlis. Nih jamaah sekalian. Jika masuk di rumah orang yang mengundang, ya, fala yatasaddaru al-majlisa, maka dia tidak boleh menonjolkan dirinya di pertemuan. Artinya apa? Apa namanya ya? Pamer diri namanya. Ya, pamer diri. MPO ya, mencari perhatian orang. Apalah bahasa kita? Apa jemaah? MPO itu apa? Ayo, bahasa awaknya apa? Pamer diri ya, bahasa Indonesia tuh. Tayyib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bal yatawadau fil majlis. Bahkan yang ada itu kita bertawadhu dalam majlis tersebut. Artinya apa? Enggak boleh kita itu apa namanya? Bukan congkak ya. Angkuh ya. Angkuh namanya ya. Jalannya angkuh. Apa angkuh? Hampir sombong ya. Hampir dekat kepada sombong atau angkuh dan sebagainya. Jalannya itu seolah-olah dia orang yang berwibawa, sok-sok menjadi orang yang dimuliakan. Pengennya kemudian kita disambut dan sebagainya. Ada kan? Sebagian orang itu kalau datang tuan rumah di pintu masuk, orang datang yang mau masuk harus dijawab dulu. Ini kurang baik jemaah. Memang siapa awak? Sekalipun mungkin awak pimpinan daerah, tidak seharusnya seperti ini. Hal yang demikian ini merupakan apa? Menempatkan diri pada sesuatu yang tidak seharusnya kita berada pada maqam dan kedudukan tersebut. Nah, kemudian wa idza asyara ilaihi sahibul mahalli wal bil julusi fi makanin jalasa fihi wa la yufariqu. Kalau dipersilahkan dek tuan rumah untuk duduk pada tempat yang inyo tunjuk, duduklah di tempat itu. Ajar di siku aja lah deh. Pak silakan masuk Pak, di situ kosong Pak. Anda asik pada deh. Ini kurang adab, kurang baik. Karena adabnya apa? Di mana dilotan atau ditunjuk atau diarahkan dek tuan rumah, maka ke situ. Kecuali mungkin kita sekedar minta pendapat, mungkin kita sampaikan alasan kita di situ kenapa mungkin nggak di sini atau boleh nggak di sini, bisa nggak di sini. Kalau dia oh silakan boleh, sama saja baik. Tapi jangan langsung kita katakan dah si kuala deh. Ini kurang baik jemaah. Seolah-olah kita yang memutuskan dan menetapkan di mana tempat kita. Karena kita tamu undangan, yang namanya tamu sesuai dengan kadar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh sang pengundang. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan di setelah adzan. Nah.
Jika bikin perundangan janganlah mengundurkan diri kita bisa. Boleh. Bisa. Baik. Adab yang ketiga tadi apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Adab yang ketiga terkait dalam menjawab undangan, dalam menghadiri undangan adalah tidak bersifat angkuh dalam menghadirinya dan kemudian bertawadhu. Tidak angkuh serta tawadhu dalam menghadiri undangan tersebut. Dan di mana kita diarahkan untuk duduk, disitulah kita untuk duduk. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat, an yu'ajjila bi taqdimi ta'ami lidhayfi li'anna fi ta'jilihi ikraman lahu. Yang ketiga adalah hendaknya sang tuan rumah itu bersegera dalam menyiapkan jamuan. Artinya ini berarti bukan dalam acara pesta ya. Kalau pesta otomatis kan udah disediakan di jam yang disediakan. Tapi mungkin ini bagi pengundang atau mungkin bagi tuan rumah yang datang tamu ke rumahnya. Ada orang datang ke tamu ke rumahnya, maka hendaknya sebagai seorang muslim, seorang tuan rumah bersegera dia memberikan jamuan kepada tamu. Sebagaimana kemarin ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk kepada Nabi Ibrahim, kemudian mereka mengatakan salam, kesejahteraan atasmu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, keselamatan atas kalian, dan kalian adalah orang yang tidak kami kenal. Ingat jemaah, belum dikenal nih, kan? Kemudian apa? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim setelah mempersilahkan dia masuk, langsung dia pergi ke belakang, datang dengan membawa apa? Anak sapi yang sudah dipanggang. Luar biasa kan? Artinya apa? Nabi Ibrahim sangat memuliakan tamunya. Kalau tidak tamu udah setengah jam dumar, jangankan untuk yang ayo cowboy, ayo John tidak tahu dulu. Kan luar biasa jadi jemaah sekalian. Ya, walaupun mungkin kita harus berepot-repot. Artinya berepot-repot mungkin secara sekadar kemampuan kita, ya wajar. Sebagaimana kalau kita bertamu ke rumah orang nggak dikasih apa-apa, coba gimana perasaan kita? Begitu pula perasaan seorang tamu yang datang ke rumah kita kemudian tidak kita muliakan dia. Secara tidak langsung kita tidak menerapkan apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan kesempurnaan imannya, maka dia hendaknya memuliakan tamunya. Dan untuk memuliakan tamu adalah bersegera dalam menghidangkan kepadanya suatu jamuan. Nah, yang keempat, anda yubadira ila raf'i at-ta'ami qabla an turfa'a al-aydi anhu wa yutamma faraghul jami'i min al-akli. Hendaknya tuan rumah tidak boleh beres-beres tempat ataupun hidangan tersebut sampai memang si tamu tadi menyelesaikan hajatnya. Ya kan? Terkadang kan tamu akan berasumsi bahwa kok suhu pai cope nadi kome mah. Nah ini menjadi masalah jemaah, kurang baik. Kecuali mungkin sesuatu yang memang kotor di situ, ya kan? Bukan yang belum dimakan, tapi yang kotor-kotor saja. Dan tuan rumah perlu mengatakan kepadanya, "Afan Pak, ini yang kotor-kotor kita ambil dulu, yang apa silakan tetap dimakan dan dinikmati." Itu sampaikan jemaah. Jangan sekonyong-konyong kita tarik yang kotor tanpa ada pemberitahuan, karena itu bisa memberikan apa? Perasaan yang tidak nyaman kepada si tamu tersebut. Kita katakan, "Maaf Pak, ini yang kotor-kotor kami singkirkan dulu," gitu kan? Atau Bapak udah selesai atau belum dan sebagainya. Tanyakan dengan cara yang baik dan sopan kepada orang tersebut. Yang kelima, an yuqaddima li dhaifihi qadra al-kifayah idh taqlilu naqsun fil muru'ati wa ziyadatu tasannu'un wa mira'atun wa kilal amrayn madhmumun. Hendaknya, kata beliau, tuan rumah
hendaknya dia menghidangkan makanan sekadar sekemampuannya atau secukupnya. Artinya jemaah, tak boleh terlalu pelit, tapi juga tidak boleh berlebihan. Karena apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa idit taqlilu naqsun fil muru'ah. Kalau terlampau ketek itu menghancurkan marwah, kewibawaan. Tapi kalau terlampau banyak-banyak, maka itu merupakan apa? Tasannu'un wa mira'at. Bisa jatuh kepada riya dan dibuat-buat. Ya. Wakilal amrayni madmumun. Dan kedua-duanya itu perkara yang tercela. Pilih pun tercela, berkelebihan pun tercela. Artinya yang sedang-sedang saja. Bisa dipahami ya? Yang keenam, kita selesaikan jemaah. Poinnya ke-9 tapi ringkas-ringkas. Idza nazala dhaifan ala ahadin fala yazidanna ala 3 ayyam illa an yuliha alaihi mudhifuhu fil iqamati akthar wa idza sarafa ista'dana linsirafi. Hendaknya seorang tamu itu singgah di rumah seseorang tidak melebihi 3 hari 3 malam, kecuali tuan rumah memintanya. Kecuali diminta, tidak minta izin loh. Pak, boleh ada lebih pada 3 hari Pak di siko, salah. Tapi kalau pulang apa ada izin dulu deh Pak, sekolah dulu. Nah kalau di bahasa Jawanya digandoli, bahasa sininya apa? Ditahan. Ya ditahan. Artinya wah nak baik ditahan deh. Jangan dulu Pak, di sekolah dulu. Apa ya? Misalkan kan gitu. Justru dia memerintahkan, meminta kita untuk tinggal di rumah dia tersebut sampai beberapa hari, maka itu silakan. Tapi kalau enggak, jangan minta izin. Nah, ini kurang baik adabnya jemaah. Yang ketujuh, an yusayyi'a ad-dhaifu bil khuruj ma'ahu illa kharij al-manzili li'amal salaf salih dhalika wa li'annahu dakhilun tahta ikram ad-dhaif al-ma'mur bihi syar'a. Ya. Kalau seandainya si tamu itu mungkin beberapa saat di rumahnya, bisa diajak keluar rumah atau ngeliling dan sebagainya. Artinya apa jemaah? Diajak jalan-jalan tamu tersebut. Karena itu bagian daripada yang dianjurkan dalam syariat dan bagian daripada memuliakan tamu. Ya kan? Misalkan ada tamu kita dari teman anak, misalkan ya, di rumah kita beberapa hari gitu, kita mintakan ke anak kita, silahkan bawa ke teman itu berjalan-jalan dan sebagainya. Nggak ada uang anak kita, berikan kepada anak kita mablag dana. Karena itu bagian daripada memuliakan tamu. Atau mungkin kita justru yang bawa dia, ya kan? Bagian daripada memuliakan tamu, dan itu bagian daripada pengamalan amal para salafus salih. Yang kedelapan, an yansarifa ad-dhaifu tayyibin nafsi wa in jara fi haqqihi taqsirun ma li'anna dhalika min husnil khuluqi alladhi yudriku bihi al-'abdu darajata sha'imal qa'im. Jika tamu pergi dari rumah yang disinggahi, maka ia harus keluar dengan lapang dan jangan mau di bertamu jodoh ko pelayanan hari putih ya bayi. Kawan dah dulu kan tu ramal ini bugulu ndak kalau dan sebagainya ya. Ini jangan jemaah. Wa in kata beliau, wa in jara fi haqqihi taqsirun ma, sekalipun atau kendati pun banyak kekurangan si tuan rumah tadi, jangan lupa. Nah ya, tetap jemaah, sekalipun itu kekurangan bagi dia, itu urusan dia. Ya kan? Kita enggak perlu pula. Karena apa? Kalau sempat kita mengumpat di belakang nanti, seolah-olah datangnya kita ke rumah dia, bertamunya kita ke rumahnya tuh pengen diberikan hidangan. Berarti sama dengan kita minta, cuman pakai topeng bertamu. Ini sama halnya dengan minta. Karena kalau orang bertamu mau dikasih dan tidak dikasih, nggak akan ada perasaan iba dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, an yakuna lil muslimi 3 furushin, ahaduha lahu wa thaniha li ahlihi wa thalithu lidhayfi wa ziyadatu ala 3 manhiyun anha
liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, firashun lirrajuli, firashun lilmar'ati, wa firashun lidhaifi, warabi'u lisyaitan. Kata beliau, hendaklah seorang muslim itu memiliki 3 kamar tidur. Artinya ini hendaknya jamaah. Kalau bisa mobil umah itu yang lain kamarnya paling tidaknya ada 3 lah paling tidaknya. Bisa ompe-ompe, tapi jangan banyak-banyak. Kecuali anaknya memang banyak. Anak berdua kamar 5. Ini jadi masalah. Karena apa jemaah? Semakin banyak ruangan yang tidak ditunggui, maka akan menjadi sarang jin. Ini kurang baik. Tapi sebatas kemampuan jemaah. Anak kita bertiga perlu dipisahkan masing-masing. Bikin berarti 4 kamar kita, tambah kamar 1 untuk tamu. Karena Nabi mengatakan apa? Firashun lirrajuli, firashun lilmar'ati, wa firashun lidhaifi. 1 kamar itu untuk anak laki-laki, 1 kamar untuk perempuan, dan 1 kamar lagi untuk tamu. Kalau ada yang kosong kata Nabi, lisyaitan, maka itu untuk syaitan dari kalangan jin. Paham di sini jemaah? Berarti jemaah 3 di sini bukan bilangan mutlak, tapi 3 di sini jemaah sisakan 1 untuk tamu. Kalau 2 anaknya tadi pedusi sawang, laki-laki sawang, maka buat kamar rompe. Untuk awak jubini awak saja, untuk anak laki-laki cie, untuk anak pedusi cie, untuk tamu cie. Karena antara anak laki-laki dengan perempuan itu harus dipisah. Semenjak anak itu berumur 10 tahun, dan jangan pernah digabungkan. Kata Nabi, wa farriqu bainahum fil madaji. Dan apa jemaah? Pisahkan mereka dalam ranjang-ranjang mereka. Baik, terakhir tambahan dari saya, minta izin sebelum balik atau sebelum pulang. Sebagaimana datang kita itu diundang, pergi kita minta izin. Jangan seperti apa? Langkung. Nah ya, pulangnya nggak diantar tapi nggak pamit juga gitu loh. Jadi nggak ada adabnya. Mentang-mentang pulangnya nggak diantar gitu, tapi dia nggak, kemudian dia tidak minta izin. Maka ini kurang baik. Maka minta izin jemaah. Dan alangkah baiknya doakan si tuan rumah. Allahumma aski man saqani wa at'im man at'amani. Ya Allah, berikan makan orang yang memberikan saya makan, berikan minum kepada orang yang memberikan saya minum. Atau Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lana wa lahum, dan sebagainya. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Gimana? Kamar tamu berarti kosong. Iya. Karena itu kamar tamu kosong, iya berarti kosong. Tetapi jemaah, sekalipun itu kosong, artinya jemaah, biasakan dan adakan aktivitas kita ke kamar tersebut. Ya, aktivitas ke kamar tersebut. Mungkin malam harinya kita istirahat di kamar kita, siang harinya kita istirahat di kamar tamu. Atau mungkin ada aktivitas kita, mungkin untuk nyimpan barang, atau mungkin situ tempat untuk kita nyetrika baju, atau mungkin tempat untuk melakukan aktivitas yang lain dan sebagainya, mengerjakan kerjaan kita di situ dan sebagainya. Yang jelas jangan biarkan ruangan itu adalah ruangan yang kosong. Ya, ini adab jamaah, nggak harus ya. Ya istilahnya gini jamaah, nggak bisa membuat kamar untuk tamu itu kan dibasuh-basuhin, nggak itu topik jamaah. Artinya kalau ada kelapangan dan kemudian lahan pun memungkinkan, kesilahkan. Ya, tapi kalau tidak, maka sebatas kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, fadhal. Bagaimana kita akan menghadiri atau menjawab undangan itu kontestasi 2 hari. Hari pertama makan, hari keduanya ada asyik sana. Undangannya 2 hari. 2 hari. Hari pertama berdua misalnya, istilahnya makan ala kampung ya. Kemudian yang kedua ada maksiatnya. Ya datangi yang pertama tadi. Datangi dalam acara hari yang pertama tadi, yang acara adat tadi saja. Acara yang makan berdua tadi. Artinya berdua itu bukan berdoa bersama ya. Berdua maksudnya adat kampung kita makan bersama karena ada hajat seperti tadi. Silahkan datangi itu.
Selagi dalam acara tersebut nanti tidak ada acara-acara yang atau ritual-ritual ibadah yang tidak diajarkan, tidak menjadi masalah. Datangi di situ. Hari keduanya ketika ada masalah, ada kemungkaran, ada maksiat di situ, tak perlu kita datangi. Tapi kalau seandainya undangan kita memang 2 hari dan di kedua hari itu tidak ada maksiat, kita ada kesempatan mendatanginya di 2 hari tersebut, tetap kita wajib mendatanginya. Karena undangan kita yang 2 hari dan acaranya berbeda. Wallahu a'lam. Nah, tamu itu kawan anak kita, apakah berpisah juga? Laki saya laki-laki sama laki-laki. baik. Kalau seandainya tamu itu adalah kawan anak kita yang mungkin sama-sama anak kita itu anak pesantren gitu ya. Kemudian anak kita tadi membawa teman ketika dia pulang, barangkali mungkin temannya tadi orang yang mungkin jauh, kalau mau liburan ke kampungnya mungkin susah, akhirnya dia liburan ke rumah kawannya gitu ya. Kemudian dibawa ke rumah kita, apakah juga harus dibedakan? Boleh jadi dibedakan, boleh tidak dibedakan, boleh. Hukum asalnya dibedakan tamu. Tapi kalau kemudian mereka ingin berdua karena sama-sama laki-laki, maka diperbolehkan selagi kita pastikan bahwa mereka tidak menjalin hubungan yang terlarang. Karena terkadang jemaah, penyakit anak-anak pesantren bukan berarti kita memvonis ya. Karena kita juga sendiri pernah di pesantren gitu, dan hampir rata-rata dunia pesantren penyakit ini pasti ada gitu. Artinya apa? Suka sejenis. Walaupun mungkin sampai kadar untuk liwat, homoseksual atau lesbian itu belum. Tapi mengarah ke sana, mungkin kalau tidur peluk-pelukan, bahkan mungkin afan ya saling cium-mencium, ini barang yang hampir di pesantren itu ada. Ya, ada, hampir ada. Itu loh. Ya, afan saya berbicara seperti ini kan supaya menjadi perhatian bagi jamaah sekalian. Dan saya pernah di beberapa pesantren gitu, atau pernah berbincang-bincang dengan beberapa kawan-kawan, ternyata juga hampir sama seperti itu. Dan mereka hampir mengatakan di pesantren yang pernah saya di situ katanya ada. Salah satu mengatakan ada. Artinya jemaah pubertas ketika gejolak, ya kan? Ada. Makanya kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam itu apa? Ketika engkau melihat seorang laki-laki yang berkulit putih, tundukkan pandangan. Karena apa jemaah? Sihir. Arti sihir apa jemaah? Ketampanan laki-laki itu bisa menyihir mata kita. Bisa jemaah. Makanya kalau nampak anak kecil yang kemudian itu dia imut, atau mungkin comel, atau mungkin dia kemudian ada wajah agak ke wanita-wanitaannya gitu ya. Kan ada ya laki-laki seperti itu gitu ya. Maka jamaah tundukkan pandangan kita. Karena bisa jadi itu menyebabkan apa? Kita jatuh, jamaah. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Artinya jamaah sekalian perhatikan, kalau memang anak kita dengan dia itu tidak akan menjadi masalah dengan kita satukan kamarnya, oke. Tapi kalau udah sampai masuk kamarnya dikunci dan sebagainya, ini perlu waspada. Perlu diwaspadai. Dia aku pakai kunci-kunci kan seperti itu ya. Ya. Kalau seandainya seperti itu dan kita curiga kedekatannya lain gitu ya, maka yang sekalian bagus lagi dipisahkan. Wallahu a'lam. Nah. Siapa-siapa saja yang dikatakan tamu, setiap orang yang tidak termasuk penghuni rumah kita maka dia adalah tamu. Walaupun itu mertua kita datang ke rumah, muliakan dia. Karena arti daripada tamu itu adalah orang yang di luar rumah kita. Dia tamu. Allah. Gimana? Ya. Kalau tetangga dia tamu. Ya, sekalipun rumahnya berhadap-hadapan, dia tamu kita. Allah a'lam. Sampai di mana kita harus memuliakan seorang tamu? Masalahnya gini, kadang-kadang di rumah itu ya ukurannya pas-pas saja. Sekarang kedatangan tamu, dia mungkin mengambil sesuatu barang yang mungkin ditangi dari Baik jemaah, hatta walaupun harus berhutang.
Hatta walaupun harus berhutang, sebaiknya iya. Namun tetap jemaah, Anda ketika berhutang itu karena Anda punya bayangan, ada hal-hal ada tembakan yang bisa kita jadikan sebagai pembayar hutang tersebut. Kalau seandainya sama sekali tidak ada, piti untuk bayar hutang pun tidak nampak, Duma pun tidak ada apa, kan gitu. Maka air putih. Ini air putih. Ada ubi di belakang, rebus. Nih kan? Dan sebagainya. Bahkan terkadang sebagian tamu itu jemaah, kalau dikasih kue-kue dan snack, itu nggak akan termakan. Tapi kalau ada pisang dan ubi rebus, lahap dia. Karena apa? Udah jarang sekarang orang yang jamu tamu seperti itu. Nih ya. Termasuk saya sendiri. Sinyal kok datang koma itulah sebagaimana. Jamaah, saya sendiri jamaah lebih suka hal yang seperti itu gitu. Dan ada sebagian orang seperti itu gitu. Kalau untuk mungkin yang roti-roti, ciki-ciki, snack-snack, bahasa awalnya yang kawannya itu mungkin jajanan gitu, itu mungkin tidak kurang hasrat ya, bukan hasrat, kurang ada selera ya. Tapi kalau malah hal-hal yang bentuknya itu makanan kampung gitu, itu lebih menggerakkan selera kita, ya syahiyah kita. Maka itu lebih baik jemaah. Jadi jemaah, kalau memang nggak ada yang mampu untuk kita ambil di kedai, berhutang pun tidak ada bayangan untuk bisa membayarnya, maka apa yang ada saja. Ya, wallahu a'lam. Makanya tadi kita katakan sebatas kemampuan, itu batasannya. Mampunya sampai mana di situ. Subhanallah udah ada piti tapi akan nemu misalkan 2 ilai itu, ya udah berhutang dulu. Sampaikan ke pihak kedai, insyaallah kalau bekok lah nemu mau bayar. Kan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan. Kadang tahu kita melalui WA informasi aku. Dia katanya tidak dan hadiri dan tapi kabar apa itu masih enggak. Baik jemaah. Kalau hal yang seperti itu, ikutilah, hadirilah. Dan secara umum jamaah sekalian, maka itu undangan yang secara umum. Dan hukum undangan secara umum, artinya jamaah, undangan secara umum seperti itu bukan termasuk undangan yang wajib kita hadiri. Tapi wajibnya di mana? Wajibnya dalam menuntut ilmunya, bukan wajib dalam menghadiri undangannya, tapi wajib menuntut ilmunya. Artinya jamaah, kalau nggak bisa hadir nggak jadi masalah dan tidak ada dosa di situ dalam undangan itu ya, seperti itu, karena itu bukan undangan khusus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang Kalau aku bawa dua tadi kan ada buku yang ada misalnya tapi dia akan kalau nyalakan tuh memang sebelumnya tuh kan ada. Kalau hal-hal yang seperti itu lebih baik kita hindari. Ya, tapi kalau seandainya nggak mungkin kita tinggalkan karena itu keluarga kita, hadiri acaranya. Setelah ketika ada kemungkaran itu, kita menghindarkan diri dari acara tersebut. Terkait nanti orang bilang dicik makan jadi gue mendoa mau jodoh, itu biarkan orang berbicara seperti itu. Tapi justru nanti kita sampaikan doa secara khusus kepada dia. Oke? Jangan tinggalkan doa itu. Doa kita sampaikan. Ya, doa sampaikan. Bahkan terkadang jemaah, doa yang dipimpin seperti tadi, nggak ada doa yang dikhususkan untuk tuan rumah. Untuk kita juga sama-sama. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sama-sama dong. Tapi kalau kita orang yang diundang makan jemaah, sebenarnya doa yang harus kita berikan kepada dia itu tadi, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, ganti makanan kepada orang yang ngasih kami makan dan ganti minuman kepada orang yang ngasih kami minuman. Itu kan khusus kepada dia dan itu lebih baik. Ya jamaah sekalian, makanya kalau seandainya seperti itu maka hadiri dalam acara makannya. Setelah itu jamaah kita menyendiri sebentar. Setelah semuanya selesai, kita datangi tuan rumah secara khusus, doakan dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah doa itu perlu kita lapaskan di depan tuan rumah atau memang dalam hati ya? Baik, terkait dengan mendoakan tuan rumah.
maka alangkah baiknya ini berikan kepada dia. Ya. Karena apa? Di antara bentuk itu dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, siapa yang diajak untuk berbuka puasa, maka ketika selesai maka doakan sang pemilik pemilik hajat tadi atau yang mengundang tadi, afṭara 'indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat 'alaikumul malaikat. Telah berbuka pada kalian itu orang-orang yang berpuasa dan telah makan makanan kalian itu orang-orang yang baik dan malaikat-malaikat mendoakan kalian. Artinya jemaah, baiknya doa ini sampaikan kepada dia. Sampaikan artinya berarti perdengarkan. Ini baik. Sambil salaman, Allahumma a'timna amani wasliman saqam. Afṭara 'indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat 'alaikumul malaikah. Ini baik insyaallah. Ya. Kemudian doakan lagi jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Kalau kita katakan nggak tahu kita doakan dia, ya, karena Nabi kita mengatakan apa? Idza suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau kalian itu diberlakukan perbuatan baik, maka balas. Kalau nggak ada yang bisa untuk balas, doakan dia. Artinya apa? Sampaikan doa itu dan kasih tahu dia bahwasanya doa itu kita sampaikan untuk dia. Artinya bunyikan kepada dia. Sama dengan kita mengatakan jazakallah. Nggak mungkin kan? Nggak berbunyi. Mungkin nggak? Nah, mungkin. Makanya perlu untuk kita bunyikan kepada orang tersebut sebagaimana ungkapan terima kasih kita. Kita katakan apa? Makasih ya, terima kasih gitu. Kita menerima, kemudian kita antang aja kan. Kok nggak terima kasih? Udah dalam hati kita tak mungkin ya. Perlu kita sampaikan. Begitu aja kan nggak ada maknanya. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Biasanya kan orang itu kan sebelum makan biasanya memulai dengan sanjungan atau basi kacung. Jadi setelah makan dimulai dengan sanjung. Apakah dibolehkan sholat atau tidak? Baik jemaah. Terkait dengan sacung bahasa kita, itu wallahu a'lam bishawab, sebatas pengetahuan saya di situ tidak ada hal-hal yang kemungkaran. Tidak ada hal-hal yang dilarang dalam sacung tersebut. Itu adalah bagian daripada adat. Yang adat itu adalah semacam bukan ritual, tapi semacam kebiasaan suatu daerah yang itu hanya sebagai bentuk seremonial, suatu upacara yang sifatnya mungkin saling tanya jawab antara mungkin perwakilan dari pihak undangan dan perwakilan dari tuan rumah. Yang artinya karena makanan sudah terhidang, ya kan, mungkin nasi yang sudah terletak di tempatnya, kemudian air yang juga sudah tertuang dalam gelas gitu ya. Dan kemudian apakah ini sudah dipersilahkan untuk menyantap dan menikmatinya? Dijawab oleh sang tuan rumah dengan bahasa-bahasa daerah tersebut, maka hal ini adalah hal yang baik insyaallah. Baik dalam artian berarti bukan kita katakan sebagai sunnah, tidak, tapi juga bukan sesuatu yang terlarang. Jadi mau diadakan ataupun tidak, insyaallah tidak menjadi masalah. Dan itu bagian daripada adat. Kalaupun ada yang mengatakan secacung bid'ah, jamaah ini adat, maka Anda harusnya ketika menghukumi sesuatu sebagai perkara yang bid'ah, tengok dulu ini adat atau agama. Kalau itu agama dan tidak dikerjakan Nabi, oke. Tapi kalau itu adat dan tidak ada unsur kesyirikan, kemaksiatan di dalamnya, kenapa harus kita bid'ahkan? Kenapa harus kita larangkan? Kenapa harus kita tinggalkan? Hal itu bahkan adab ya. Bahkan saya rasa jemaah, sacung itu bagian daripada adab yang baik. Adab yang tuan rumah mengatakan kepada pihak tamunya nanti menjawab dengan bahasa-bahasa yang saya sampai sekarang itu susah untuk memahaminya, sedikit-sedikit cuman paham, ya kan begitu. Tapi jamaah ini menjadi keunikan suatu daerah tersendiri satu, kemudian khas, tapi juga ada asiknya. Artinya jamaah asik bahasa-bahasa secacung itu. Bahkan pengen kita rasanya belajar, karena dia semacam pantun atau bukan? Bukan pantun juga sih, cuman memang, tapi dia bersaja itu ya, bersaja kan, ada sajaknya kan gitu ya, ada sajaknya gitu, dan itu baik insyaallah, tidak menjadi masalah. Makanya kalau ini mungkin bisa diajarkan kepada generasi muda dalam rangka untuk melestarikan adat, silahkan jemaah. Nah, ketanggung jawab nenek mama sebenarnya kan, diadokan harusnya untuk pemuda-pemuda yang diajarkan hal ini, perlu jemaah, tapi harus dipilih-pilih.
takutnya nanti ada di situ mungkin kalimat-kalimat sanjungan ataupun bawa pujaan-pujaan kepada yang harusnya tidak disanjung. Oke. Yang terlarang bukan secacungnya, tapi yang terlarang kalimatnya, penyanjungannya yang salah. Tapi secacungnya sendiri itu perkara yang baik insya Allah. Karena itu bagian daripada adat saja. Sama aja mas sebenarnya. Kan begini nih. Silakan Pak, dimakan udah disediakan. Oh boleh dimakan Pak. Udah silakan dimakan, nggak perlu basa-basi. Sama aja kan. Itu juga sebenarnya. Cuman ini mungkin sedikit lama karena mungkin adatnya dan kebiasaannya berbeda dengan bahasa yang saling timbal balik. Dan yang jawab bukan sembarang orang. Artinya orang yang dituakan dari masing-masing pihak. Ini tidak menjadi masalah dan tidak bisa dihukumi sebagai perkara yang bid'ah karena ini bukan bagian daripada agama. Maka silakan jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Kata sanjungan. Ayo. Kata sanjungan. Tapi isinya bahasa untuk berbaik kesalahan. Ayo jemaah. Makanya kan selagi kata-kata sanjungan tadi tidak ada yang menempatkan seseorang sampai kepada kedudukan yang tidak pada tempatnya, itu nggak masalah jemaah. Maka artinya sanjung itu bagian daripada adat. Kecuali kalimatnya nanti bermasalah. Ayo, kalau kita kalimatnya misalkan Tuhan yang kami agungkan, silakan. Nah, ini salah jemaah. Nih karena ada pengagungan di situ. Tapi kalau silakan Tuhan yang kami hormati atau yang kami muliakan, silakan, jangan menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau sebagai tuan rumah rencananya mengundang kita untuk makan bersama kan. Jadi dia kebiasaan resiko kan ada di rumah tuh di mama. Jadi setelah makan tuh ini mama tuh meminta punya pegawai punya supaya dibacakan duanya. Jadi cara hukum bagi tuan rumah tuh kalau diikut dia doa tuh kan. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya kalau ini yang sudah terjadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Jadi yang belum terjadi sikapnya nanti sampaikan ke nenek mamanya. Sebelum acara dimulai, sampaikan saja Datuk, Eko kemungkinan nanti selesai acara makan ya udah persilakan aja minta maaf, nanti yang ada keperluan boleh meninggalkan tempat itu saja. Nanti kita nggak ada acara-acara apapun, sampaikan begitu saja dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun dan sopan. Ya, tak perlu kita sampaikan kepada dia karena ini begini hukumnya begini. Nanti panjang lebar kan, nggak selesai acaranya kan seperti itu ya. Pensanek bantah kok antara tuan rumah dengan nenek mama tidak jadi acara. Sampaikan gitu saja. Nanti setelah saya makan, Datuk, kita nggak ada apa-apa. Nanti pokoknya asal selesai nampak para hadirin selesai makan, persilahkan aja mereka untuk yang ada acara, ada kegiatan, silakan mereka untuk meninggalkan tempat nggak jadi masalah. Itu aja. Sampaikan terima kasih kita sebagai tuan rumah atas kehadiran mereka. Cukup itu saja. Ya, tapi kalau seandainya nih suatu saat terjadi lagi, kita lupa menyampaikan dan kita memang ingin tidak ada acara itu, tahu-tahu nenek mama tadi yang dengan kebijakan dia sendiri, dia yang memerintahkan, maka semoga kita terbebaskan dari itu. Kalau mampu kita mengatakan nggak usah, ya kan seperti itu. Tapi jangan disengaja. Terlupa Ustaz, semua tak pernah. Cuman dia sengaja tidak disobi alasan terlupa. Allah Maha tahu. Walaupun mungkin yang di mata manusia terlupanya tadi, tapi di mata Allah kita nggak bisa mengelak dari kenyataan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada Ahad yang akan datang. Dan informasi seperti biasa kami serahkan saja. Senin, kemudian Kamis ketiga Enggun Ismail. Jadi satu, oke, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Informasi Selasa seperti biasa Tasin di sini. Rabu kajian kita di Ibnu Mas'ud. Kemudian hari Kamis besok Ustaz Enggun ya, Enggun Nasuha. Dan insyaallah berarti kajian kita di masjid ini 2 kali seminggu. Hari Ahad dengan hari Kamis ya. Ahad dengan Kamis. Kamis pertama Ustaz Sultan. Siapa? Ustaz Sultan. Kamis kedua Ustaz Isnin. Kamis ketiga Ustaz Ismail. Kosong. Kamis ketiga kosong. Kamis keempat Ustaz Ismail. Berarti besok ini Kamis ke-5.
Kamis kelima Ustaz nggon nasuha insyaallah. Jadi yang mas sekalian, hari Kamisnya insyaallah Ustaz nggon nasuha biidznillah. Dan hari Sabtunya di Masjid Taqwa, wallahu a'lam, gurunya kita belum tahu. Tapi yang jelas di situ insyaallah ada kajian di setiap hari Sabtunya. Jadi jamaah alhamdulillah di kampung kita sudah ada beberapa kajian Ahad, Rabu, Kamis, Sabtu. Nah ya, alhamdulillah udah 4 kajian di satu desa kita ini. Istilahnya masih bisa dikatakan satu kampung panjang kan. Tahu juga Masjid Taqwa cuma di seberang dekat itu. Maka jemaah sekalian kita sama-sama kemudahan yang Allah berikan ini kita hadiri dan sama-sama kita jadikan umur kita lebih bermanfaat untuk sama-sama menghadiri kajian-kajian yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ketakwaan kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.